Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di tiang yang ada di belokan di sini dapat kita lihat kabel-kabel yang sudah dipotong di sisi bawah tiang. Kemudian di bagian atas tertinggal sedikit saja kabel udara yang masih bergelantungan. Kabel-kabel tersebut memang sudah direlokasi ke dalam tanah ataupun ke saluran yang sudah dibuatkan di bawah jalan yang kita lalui. Nama salurannya adalah SJUT ataupun Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Dan kawasan ini adalah kawasan Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, SJUT ini merupakan saluran bersama yang dapat dipergunakan oleh para operator telekomunikasi, kemudian juga mungkin ada kabel listrik agar ya kabel-kabel yang ada di udara menjadi rapi serta lebih aman. Saluran SJUT sendiri ataupun sarana jaringan utilitas terpadu berada 1,5 meter di bawah tanah. Kemudian bagian atasnya ada penutup yang bisa diangkat dan itu merupakan manhole di mana manusia itu dapat masuk ya. Dan jaringan-jaringan utilitas berada di saluran tersebut ataupun pipa utama. Kemudian ada pipa akses ke bagian pinggir jalan yang juga bisa dibuka bagian atasnya dan itu merupakan handhole. Lalu ada saluran air sebenarnya seperti biasa ya, saluran air ataupun got yang ada di pinggir jalan yang berfungsi untuk sistem drainase jalan agar tidak mudah tergenang. Nah, ini adalah contoh kabel-kabel udara di salah satu titik di Jakarta. Cukup banyak dan cukup ruwet. Beberapa kejadian yang pernah kita dengar, kabel-kabel udara yang sangat padat ini bahkan sempat terbakar dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat ya yang melewatinya atau juga masyarakat yang berada di sana, rumahnya ataupun huniannya. Oleh itu maka dibuatlah SJUT ya, semacam saluran bersama yang tadi direlokasi kabel-kabel seperti ini ke dalam tanah sehingga menjadi jauh lebih rapi. Beberapa area yang sudah disiapkan SJUT sebenarnya sudah diwajibkan bagi para operator telekomunikasi untuk memindahkannya ataupun merelokasi kabel-kabelnya. Diberikan tenggang waktu, bagi yang belum maka kabel-kabelnya ada yang dipotong seperti ini ya. Kebanyakan kabel-kabel utilitas yang ada di sini adalah kabel-kabel fiber ataupun kabel-kabel yang dipergunakan untuk komunikasi data. Kita lanjutkan perjalanan dari arah Tendean. Di sini kita akan menuju ke Walter Monginsidi. Nanti kita akan berputar sedikit ke arah SCBD. Nah, area di sepanjang Jalan Tendean di sini dulunya juga cukup banyak kabel-kabel bergelantungan. Dan sejak adanya SJUT, kabel-kabel sudah jadi makin rapi. Tinggal beberapa kabel yang kita lihat masih bergelantungan. Ada yang sampai ke bawah dan ada yang di atas. Mungkin nanti tiang-tiang yang ada di sini tidak lagi dipergunakan, bisa juga dicabut ya. Di sebelah kanan sama, tadinya ini adalah area yang sangat banyak kabel-kabel udara dikarenakan di sepanjang Jalan Kuningan Barat ya itu terdapat data center. Jadi memang mengarah ke data center yang ada di jalan tersebut. Dari itu operator telekomunikasi menuju ke sana membentangkan kabel-kabel fiber ya, kabel udara untuk sarana komunikasi. Kemudian setelah ada SJUT, kabel tersebut direlokasi ke dalam tanah. Saat ini Jalan Tendean sudah jauh lebih rapi ya dibandingkan sebelumnya. Nah, di bawah ini ada 3 kotak beton, itu adalah saluran SJUT di sisi bawah dan itu adalah manhole. Kotak beton tersebut dapat diangkat pada saat pengerjaan dari penarikan kabel-kabel baru yang ada ya, di sepanjang Jalan Tendean. SJUT sudah mulai dibangun ya di beberapa lokasi lagi selain area Tendean, Walter Monginsidi, Senopati ya, Jalan Suryo dan beberapa jalan lainnya seperti di Mampang. Termasuk daerah Dewi Sartika juga sudah mulai disiapkan, hanya saja masih belum sepenuhnya direlokasi karena cukup banyak kabel yang ada di sana sehingga membutuhkan waktu ya dan koordinasi agar para operator telekomunikasi menurunkan kabelnya ke dalam tanah. Untuk Jakarta sendiri sebenarnya berada di bawah Bandung ya dalam hal pembuatan saluran-saluran seperti ini, dan data yang bisa kita lihat Bandung memiliki SJUT ataupun sarana jaringan utilitas terpadu yang lebih panjang.
Tujuan utama dari SJUT ini adalah mewujudkan tata ruang kota yang lebih rapi, indah, modern, dan aman serta bersih. Dari sejarah dapat kita lihat di peraturan Perda nomor 8 tahun 1999, peraturan daerah pada zaman Gubernur Sutioso sudah disebutkan tentang SJUT. Pasal 6, sarana jaringan utilitas terpadu ataupun SJUT adalah sarana ataupun saluran yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Fungsinya tentu untuk menempatkan jaringan-jaringan utilitas yang masih ada di udara. Pada waktu itu mungkin tidak sepadat ini kabel-kabelnya tahun 99. Kemudian apabila nomor 2 ya pasal 6 itu pemerintah Jakarta belum bisa menyediakan SJUT ini sebagaimana disebut dari pasal ayat 1 ya di sebelumnya, maka SJUT dapat dibangun oleh swasta atau juga instansi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kemudian yang B, jaringan utilitas ditempatkan sementara di bawah tanah yang diatur dengan keputusan gubernur. Dan di tahun 2010 terbit peraturan gubernur nomor 195 tentang petunjuk pelaksanaan penempatan jaringan utilitas yang pada waktu itu adalah Pak Fauzi Bowo. Jadi sebenarnya aturan-aturan SJUT dan rencana-rencana penempatan jaringan utilitas ke bawah tanah sudah ada sejak lama, hanya saja mungkin baru belakangan ya mulai direalisasikan lebih banyak, dan akhirnya beberapa bagian dari kota Jakarta menjadi lebih rapi. Karena untuk penempatan ataupun relokasi kabel udara di sini juga mendukung dari trotoar yang sudah dirapikan juga, direvitalisasi di banyak tempat dan menjadikan area ini lebih rapi, lebih nyaman serta lebih asri dan tentu tidak berbahaya ya bagi masyarakat yang ada di sekitar. Di bagian bawah ini ada manhole SJUT-nya. Lalu pada tahun 2019 ada peraturan Gubernur DKI nomor 106 ya tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas yang waktu itu dipimpin oleh Pak Anies Baswedan. Setiap instansi wajib ya menempatkan jaringan utilitas miliknya pada sarana jaringan utilitas terpadu ataupun SJUT. Jadi SJUT bertujuan merapikan kabel-kabel udara di Jakarta yang memang sudah sangat semrawut ya di beberapa lokasi, bahkan banyak lokasi. Kemudian SJUT dikerjakan oleh badan usaha milik daerah DKI Jakarta ya, pada waktu itu masih DKI, yaitu Jakarta Propertindo ataupun Jakpro untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan total 32 ruas jalan termasuk yang ini, serta Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat kita sudah lihat di Cikini juga sudah sangat rapi, dan Jakarta Barat dengan total ruas 36 ruas jalan. Tinggal mungkin realisasinya pemindahan ataupun relokasi kabel-kabel udara ke dalam tanah. Ini di Jalan Gunawarman juga sudah mulai rapi, walaupun kita lihat di pinggir masih banyak kabel bergelantungan dan ngondoy ya. Sampai ke bagian bawah kalau ada truk-truk ataupun kendaraan yang lebih tinggi ingin masuk ke area misal restoran-restoran yang ada di sini ataupun gedung-gedung yang ada di sini, tentu akan mengakibatkan kabel tersebut putus, yang rugi juga yang punya kabel. Nah, biasanya bagi yang sudah disiapkan tinggal direncanakan untuk melakukan relokasi pemindahan kabelnya ke dalam tanah sehingga menjadi jauh lebih aman. Ini salah satu aktivitas lagi yang bisa kita lihat dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta ya, melakukan pemotongan dari kabel-kabel udara yang sudah ada SJUT-nya. Pemotongan dilakukan seremonial, kemudian tentu dilanjutkan oleh para petugas ya, karena pekerjaan pemotongan cukup panjang untuk area kabel yang akan dirapikan. Nah, ini adalah hasil potongan dari kabel-kabel fiber optik yang sebenarnya kalau fiber sudah tidak bisa digunakan lagi ya kalau sudah dipotong kecil-kecil seperti ini nih. Operator membutuhkan waktu untuk melakukan relokasi karena kabel yang sudah ada sekarang itu tidak bisa diputus, karena tentunya
ada komunikasi data yang berlangsung ataupun sistem telekomunikasi yang berlangsung, sehingga harus menggunakan kabel baru, ya, menarik kabel baru, kemudian memindahkan setiap mungkin pengguna dari layanan fiber optik tersebut ke kabel yang baru. Nah, ini membutuhkan waktu. Jadi memang ada toleransi yang dibuat, ya, oleh pemerintah daerah khusus Jakarta bagi para operator dapat merapikan kabelnya, kecuali sudah sampai batas waktunya kemudian masih ada di sana. Biasanya tadi ada pemotongan terhadap kabel-kabel yang masih bergelantungan. Ini ada yang kabel terlilit, nampaknya bukan kabel fiber, ya, biasanya adalah kabel listrik. Kabel listrik mungkin kalau dipotong, ya sumber daya, ya, cukup berbahaya tentunya, dan mati listrik di beberapa lokasi. Perlu juga kerjasama antara pemerintah provinsi dan juga PLN. Selain kawasan SCBD ataupun di sekitar Kebayoran Baru, di sini Mampang Perapatan juga sudah ada SJUT-nya, dan kabel-kabel yang banyak di sana itu juga sudah sebagian dipindahkan ke dalam tanah, sebagian besar nanti kita akan lihat. Untuk kawasan-kawasan yang baru dibangun, ya, mungkin oleh area yang dikembangkan perusahaan-perusahaan properti, itu sudah menggunakan kabel di bawah tanah ataupun yang menggunakan saluran di bawah tanah, sehingga area-area tersebut cukup rapi. Nah, kabel-kabel udara memang ada sejak dahulu, dikarenakan mungkin belum ada aturan, ditambah lagi mungkin masih sepi, ya, dan tentunya lama-kelamaan banyak yang menggunakan kabel udara karena mudah ditarik, ya, dan cepat. Nah, biasanya seperti itu dibandingkan dengan harus menarik di dalam tanah dan butuh waktu lama. Jadi makin lama makin banyak, makin menumpuk, maka dibuatlah aturan-aturan agar semua kabel-kabel udara ini, ya, ditata dengan rapi, yaitu dengan menempatkannya ke dalam tanah. Kawasan-kawasan di SCBD tentu juga jauh lebih rapi. Ini barusan Gunawarman, ya, di bagian kiri masih kita lihat kabel yang cukup banyak bergelantungan. Di pertigaan Gunawarman yang ketemu dengan Senopati, di sini di depannya ada apotik. Di situ tadi dipasang barrier beton karena beberapa kejadian itu kendaraan-kendaraan di tengah malam menabrak keseluruhan dari apotik yang ada di depan. Jadi pada saat ini kalau mereka kencang dari arah Gunawarman di tengah malam misal seperti itu, ya, entah karena mungkin mabuk atau bagaimana, sehingga bisa menabrak terlebih dahulu barrier beton, ya, dan apotiknya aman. Beberapa kali apotiknya harus direnovasi akibatkan adanya tabrakan. Di Jalan Senopati di sini dapat kita lihat di sisi kanan masih ada kabel yang cukup banyak, ya. Sedangkan trotoarnya juga sudah sangat rapi. Nah, kabel-kabel ini terkadang, ya, masuk di antara pepohonan. Nah, kalau misalnya cukup banyak padat ditambah lagi ada kabel listrik dan bergesekan misal seperti itu, maka dapat sekali mengakibatkan percikan api dan terbakar. Nah, itulah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga peraturan-peraturan dibuat untuk salah satunya keamanan. Kita masuk ke Jalan Suryo, ini dari arah Gunawarman, ya. Di sini biasanya banyak restoran-restoran yang cukup mewah dan sering dikunjungi oleh mungkin para pekerja yang pulang sore hari dari arah SCBD atau juga untuk keperluan meeting dan lainnya. Rencana berikutnya untuk perpanjangan jalur SJUT ataupun penambahan jalur sarana jaringan ultitas terpadu agar kabel-kabel yang ada di kiri kanan kita ini masuk ke bawah itu adalah 84,5 km dari yang sudah ada 25 km sebelumnya, maka total akan menjadi 109 atau hampir 110 km. Nah, lokasi yang akan dibangun SJUT itu adalah di MT Haryono, yaitu ada di sepanjang Pancoran sampai ke arah Cawang. Lalu Dr. Saharjo ini dari arah Pancoran menuju ke arah Haris, ya, Hotel Haris ataupun Casablanca, Jalan Duren 3 Raya, lalu Jalan Fatmawati, Jalan Galunggung ini di sekitar Duku Atas menuju ke arah Pasar Rumput,
Jalan Gatot Subroto dari arah Pancoran ke arah Kuningan lalu ke arah Semanggi. Jalan Iskandar Syah ini berada di sekitar Pondok Indah. Lalu ada Jalan Kuningan Barat. Nah, ini di jalan yang titik temu tendean dengan data center. Jalan Melawai, Minangkabau ya, kemudian Antasari, Supomo, Prapanca, Panglima Polim, Rasuna Said sudah selesai, Kalibata, Pasar Minggu, Sultan Agung, Warung Buncit, serta Warung Jati Barat. Di history yang disiapkan oleh Google sebenarnya kita bisa lihat di tahun 2013 hingga 2018 di sepanjang jalan tendean banyak sekali kabel-kabel yang bergelantungan. Dan akhirnya di tahun 2021, 2022 serta selanjutnya itu semakin lama semakin menghilang. Nah, ini di tahun 2019 ya di sisi tendean dari arah Santa menuju ke arah Mampang. Kita akan lihat ini tahun 2024 sudah mulai menghilang secara hampir keseluruhan dari kabel-kabel yang ada. Tendean ini tadi ke arah Kuningan Barat ya kebanyakan kabelnya. Ya, dapat kita lihat di sini tiang-tiangnya tinggal hanya beberapa kabel saja. Untuk ke arah Santa atau ke arah Walter Monginsidi di tahun 2024 di sini juga sudah cukup bersih dan rapi. Di tahun 2013 di kawasan Santa di sini titik temu tendean dengan Walter Monginsidi dan Jalan Suryo. Belum ada flyover ataupun layang untuk Transjakarta koridor dari tendean ke arah Ciledug ataupun ke arah Puri Beta. Jadi di sini jalannya masih kosong, namun kabel udara tetap ada ya. Ini kondisi saat ini, jadi ada layang dari Transjakarta yang memudahkan para pengguna ataupun para penumpang yang akan menuju ke arah tendean ke pusat kota Jakarta dari arah Ciledug dengan cepat. Dan kabel-kabel udara yang ada di sini sepenuhnya sudah jauh lebih rapi. Ya, sudah direlokasi ke dalam tanah. Sebenarnya bila kita baca di media yaitu Dinas Bina Marga DKI meminta PT Jakpro dan Perumda Saranajaya. Jadi memang ada dua BUMD ataupun badan usaha milik daerah DKI Jakarta pada waktu itu untuk melaksanakan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu. Masing-masing BUMD itu diharapkan dapat menyelesaikan 120 km panjang dari SJUT, sehingga secara total SJUT ataupun saluran yang bisa dipakai secara bersama bagi jaringan-jaringan utilitas itu adalah 240 km. Nah, Jakpro sendiri telah menyelesaikan 25 km, berarti berikutnya ya ada 84,5 km. Sedangkan untuk Perumda Saranajaya ini kita belum ketahui. Pembangunan dari saluran-saluran bersama ini ataupun SJUT itu ada yang dilakukan bersamaan dengan revitalisasi trotoar, atau ada juga yang dilakukan tidak bersamaan dengan revitalisasi trotoar. Untuk revitalisasi trotoar itu selain ada perbaikan trotoar, sebelumnya itu ada pekerjaan saluran air terlebih dahulu di bagian bawah trotoar. Nah, dengan begitu air yang ada di jalan itu akan dialirkan ke saluran tersebut sehingga jalan akan tetap kering dan tidak mudah rusak. Jaringan-jaringan utilitas terpadu sebenarnya tadi bukan hanya kabel data ya ataupun kabel telekomunikasi, tetapi juga ada kabel listrik, kemudian ada jaringan gas dan jaringan lainnya.
sudah jauh lebih rapi dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, pada tahun 2023 awal-awal sekali memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada waktu itu ada target untuk menurunkan kabel-kabel di 400 tiang di Jakarta, dan ini adalah salah satu hasilnya. Di sini kita pernah melakukan pemantauan di mana ada jaringan-jaringan SJUT yang dipersiapkan, ya, ducting sehingga kabel-kabel bisa direlokasi ke dalam tanah. Kita menuju ke Jalan Mampang yang ada, ya, di selatan kota Jakarta. Tadinya di Jalan Mampang ini banyak sekali kabel-kabel di sisi kiri, bahkan di antara pepohonan. Dan itu berbahaya karena masuk di antara pepohonan dan kabelnya sangat padat, ya, sangat banyak dan semraut. Saat ini sudah tinggal mungkin 10-an kabel, ya, kalau kita perhatikan sebagian besar sudah direlokasi ke dalam tanah ke saluran yang sudah disiapkan. Seperti yang kita bisa lihat di pinggir jalan di dekat jalur sepeda ada manhole yang 3 kotak di sana yang bisa diangkat. Nah, kabelnya dimasukkan ke dalam tanah. Ini sisi timur dari Mampang Perapatan, ya. Kemudian nanti kita akan lihat di sisi kanan. Masih ada memang kabel-kabel yang bergelantungan, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang diikat. Mungkin ini menunggu waktu saja. Biasanya Pemprov akan melakukan pemotongan terhadap kabel-kabel yang mungkin tidak sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan. Kita akan putar balik. Hari ini hari libur, jadi kita bisa putar balik di sini. Kalau hari biasa, ini tidak boleh putar balik, ya. Demikian aturannya. Di sisi barat kita juga sudah lihat ada saluran SJUT-nya. Ini yang ada di bawah di dekat jalur sepeda. Ada 3 manhole, ya, bagian atasnya manhole yang bisa diangkat, kemudian kabel-kabel dimasukkan ke sana. Kabarnya daerah ini sudah cukup padat, ya, saluran SJUT-nya. Jadi mungkin kabel-kabel baru yang akan direlokasi membutuhkan pipa-pipa baru agar bisa masuk ke dalam tanah dan menjadikan rapi Jakarta. Ini bukan area SCBD, ya, dan merupakan akses utama masyarakat yang dari arah selatan Ragunan, kemudian dari arah Depok yang menuju ke pusat kota Jakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.